Pernahkah kalian membayangkan sebuah tempat di mana garis antara dunia ini dan dunia setelahnya terasa begitu tipis? Sebuah tempat di mana kematian tidak dirayakan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan pesta yang megah dan penghormatan setinggi langit. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Channel CEO 01. Hari ini, saya akan membawa kalian menempuh perjalanan jauh ke jantung Pulau Sulawesi. Kita akan masuk ke sebuah wilayah yang dijuluki negeri di atas awan. Kita akan mengenal keajaiban alam dan menyelami tradisi unik suku Toraja yang mungkin tidak akan kalian temukan di belahan dunia manapun. Siapkan mental dan imajinasi kalian karena perjalanan kita dimulai dari sekarang. Bayangkan kalian terbangun di pagi buta, udara dingin menusuk tulang, tapi begitu jendela dibuka, yang terlihat bukanlah tanah, melainkan lautan awan yang menutupi lembah. Inilah Batu Tumongga. Di lereng Gunung Sesean ini, kita seolah berdiri di singgasana para dewa. Sawah terasering yang hijau tampak seperti ukiran raksasa di bumi. Namun Toraja bukan hanya soal kabut. Ada satu tempat tersembunyi bernama Olon. Banyak yang menyebutnya sebagai Swissnya Sulawesi. Padang rumputnya terbentang luas, dikelilingi perbukitan hijau yang sunyi. Di sini, waktu seolah berhenti. Yang tersisa hanyalah suara angin dan ketenangan yang luar biasa. Coba lihat bangunan di belakang ini. Ini bukan sekedar rumah, ini adalah tongkonan. Atapnya yang melengkung menyerupai perahu bukan tanpa alasan. Konon, nenek moyang suku Toraja datang menggunakan perahu, dan rumah ini menjadi pengingat akan asal-usul mereka. Setiap ukiran berwarna merah, hitam, dan kuning di dindingnya menceritakan status sosial, hubungan keluarga, dan filosofi hidup. Di bagian depan, kalian akan melihat deretan tanduk kerbau. Semakin banyak tanduknya, semakin tinggi kehormatan keluarga tersebut. Tongkonan adalah pusat kehidupan, tempat keluarga besar berkumpul, dan tempat garis keturunan dijaga agar tetap hidup. Kearifan lokal ini mengajarkan bahwa sehebat apapun manusia membangun, ia tidak boleh lupa dari mana ia berasal. Setiap ukiran di kayu ini bukan hanya hiasan, melainkan doa dan harapan agar keluarga tetap harmonis dan selaras dengan alam. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin terasa asing bagi banyak dari kita. Di Toraja, saat seseorang meninggal, mereka tidak langsung dianggap mati. Mereka disebut makula atau orang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah, dilayani oleh keluarga, bahkan diajak berbicara. Rambu Solo adalah salah satu upacara pemakaman paling megah di dunia. Ratusan kerbau disembelih. Mengapa kerbau? Karena masyarakat Toraja percaya kerbau adalah kendaraan bagi roh menuju Buya atau alam baka. Ini bukan soal pamer kekayaan, ini adalah bentuk bakti terakhir seorang anak kepada orang tuanya. Sebuah perpisahan yang dirayakan dengan keikhlasan yang luar biasa. Kita sekarang berada di Londa, sebuah gua pemakaman alami di tebing batu kapur. Di sekitar gua ini terdapat peti-peti kayu yang telah berusia ratusan tahun. Dan lihat di atas sana, itulah Tahu-Tahu, patung kayu yang dipahat menyerupai mendiang yang dimakamkan di sini. Mereka seolah mengawasi kita, menjaga kedamaian di dalam gua ini. Berada di tempat ini menghadirkan rasa hormat yang mendalam tentang bagaimana manusia menghargai leluhurnya, bahkan setelah mereka tiada.
Alam Toraja bukan sekedar pemandangan. Bagi masyarakat lokal, alam adalah titipan yang harus dijaga. Persawahan terasering ini telah dikelola selama berabad-abad melalui sistem irigasi tradisional yang adil dan bijaksana. Ada kearifan lokal yang luar biasa di sini. Masyarakat Toraja percaya jika manusia merusak alam, maka berkah leluhur akan menghilang. Itulah sebabnya hutan di sekitar pemukiman tetap rimbun. Pohon-pohon besar tidak ditebang sembarangan, karena merekalah penjaga sumber air bagi sawah-sawah ini. Setelah perjalanan emosional, saatnya memanjakan lidah. Di depan saya ada papiong, daging yang dimasak di dalam bambu dengan bumbu rempah melimpah. Rasanya sangat autentik, kaya, dan benar-benar mencerminkan Toraja. Dan tentu saja, belum lengkap ke Toraja tanpa mencicipi kopi legendarisnya. Aromanya kuat, rasanya earthy. Menikmati kopi Toraja sambil memandang lembah adalah cara terbaik untuk menutupi hari. Jika kalian ingin melihat detak jantung Toraja, datanglah ke Pasar Bolu. Di sini, kerbau bukan sekedar hewan ternak. Kerbau adalah simbol kemakmuran dan kehormatan. Beberapa kerbau bahkan memiliki harga setara mobil mewah seperti Tedong Bongga atau kerbau belang yang sangat langka. Kearifan lokal di sini mengajarkan tentang pengorbanan dan kerja keras. Seseorang bisa bekerja seumur hidup demi memberikan penghormatan terakhir terbaik bagi orang tuanya. Di tanah Toraja, saya belajar bahwa hidup tidak pernah benar-benar sendiri. Kita berjalan berdampingan dengan alam dan dengan mereka yang telah lebih dulu pergi. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukan akhir cerita. Ia adalah jembatan menuju perjalanan yang lebih panjang bersama para leluhur. Keindahan alamnya mungkin memanjakan mata, tapi tradisi-tradisinya menyentuh jiwa. Terima kasih sudah menemani saya, Sio 01 menembus kabut tanah Toraja. Jika kalian menikmati perjalanan penuh makna seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar destinasi mana lagi yang ingin kalian jelajahi bersama saya. Saya Sio 01, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Salam Lestari.